Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suesti Mardini, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Diva Putri, NIM 2021021010, Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas produksi. Di sini ada pokok bahasan. Yang pertama, fluktuasi permintaan mengancam profitabilitas. Yang kedua, mengelola kapasitas. Yang ketiga, menganalisis pola permintaan. Yang keempat, mengelola permintaan. Yang kelima, menggunakan harga dan biaya non-moneter untuk mengelola permintaan. Yang keenam, mengubah elemen produk. Yang ketujuh, memodifikasi tempat dan waktu pengantaran layanan. Yang ke-8, promosi dan edukasi. Yang ke-9, inventarisasi permintaan melalui sistem tunggu dan antrian. Yang ke-10, persepsi pelanggan terhadap waktu tunggu. Yang ke-11, inventarisasi permintaan melalui sistem reservasi. Lalu, ada yang pokok bahasan yang pertama. Fluktuasi permintaan mengancam profitabilitas. Permintaan fluktuatif adalah tantangan besar bagi organisasi layanan terbatas oleh kapasitas seperti maskapai, restoran, resort wisata, jasa pengiriman, perusahaan konsultan, bioskop, dan pusat panggilan. Fluktuasi dapat mengganggu efisiensi penggunaan aset produksi, menggerus keuntungan. Dengan kerjasama antara manajer operasi dan sumber daya manusia, pemasar jasa dapat mengembangkan strategi untuk menyeimbangkan permintaan dan kapasitas, memberikan manfaat bagi pelanggan sambil meningkatkan pendapatan perusahaan. Di sini ada mendefinisikan kapasitas produksi. Kapasitas produksi merujuk pada sumber daya atau aset yang dapat dilakukan perusahaan untuk menciptakan barang dan jasa dalam konteks jasa. Kapasitas produksi dapat berupa yang pertama, fasilitas fisik yang didesain untuk menampung pelanggan yang digunakan untuk mengantarkan proses jasa manusia atau stimulus mental. Contoh-contohnya antara lain klinik, klinik dokter, hotel, pesawat penumpang, dan kelas perkuliahan. Yang kedua ada fasilitas fisik yang didesain untuk menyimpan atau memproses barang yang merupakan milik mereka atau ditawarkan kepada mereka untuk dijual. Contohnya antara lain jaringan pipa gudang tempat parkir dan gerbong kereta api. Yang ketiga ada perlengkapan fisik yang digunakan untuk proses jasa manusia, kepemilikan, atau informasi dapat mencakup beragam barang dan bisa bersifat spesifik terhadap situasi perlengkapan diagnostik, detektor keamanan bandara, gerbang tol, ATM bank, dan kursi di pusat panggilan merupakan barang-barang. Nah, yang keempat ada tenaga kerja, merupakan elemen kunci kapasitas produksi dalam jasa berkontak tinggi dan dalam banyak jasa berkontak rendah. Yang kelima ada infrastruktur. Banyak organisasi yang bergantung kepada akses terhadap kapasitas yang memadai, baik pada infrastruktur publik maupun swasta, agar dapat menghantarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan mereka. Permasalahan kapasitas dari infrastruktur dapat berupa padatnya jalur penerbangan yang menyebabkan larangan terbang, kemacetan di jalan tol, atau pemadaman listrik yang disebabkan oleh penurunan tegangan. Dari permintaan berlebih hingga kapasitas berlebih. Yang pertama, permintaan berlebih. Tingkat permintaan melebihi kapasitas maksimum yang tersedia sehingga menyebabkan sebagian pelanggan menolak layanan tersebut dan perusahaan kehilangan bisnisnya. Yang kedua, permintaan melebihi kapasitas optimum. Tidak ada yang tidak dilayani, tapi keadaannya penuh sesak dan pelanggan cenderung memandang adanya penurunan kualitas layanan dan mungkin merasa tidak puas.
Yang ketiga, permintaan dan penawaran seimbang pada level kapasitas optimum. Personal dan fasilitas terlihat sibuk tanpa terbebani dan pelanggan menerima layanan berkualitas tanpa harus menunggu lama. Yang keempat, kapasitas berlebih. Permintaan di bawah kapasitas optimum dan sumber daya produktif tidak didayagunakan sepenuhnya sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah. Titik penggunaan yang rendah juga memaparkan risiko yang mungkin dirasakan pelanggan, sebagai hal yang mengecewakan atau pelanggan meragukan kelangsungan hidup layanan tersebut. Dari permintaan berlebih hingga kapasitas berlebih, ada dua pendekatan mendasar terhadap masalah permintaan yang fluktuatif. Pertama adalah mengatur tingkat kapasitas untuk memenuhi variasi permintaan. Pendekatan ini memerlukan pemahaman mengenai apa yang berbentuk kapasitas produksi dan bagaimana hal ini dapat bertambah atau berkurang secara bertahap. Pendekatan kedua adalah mengelola tingkat permintaan dengan menggunakan strategi pemasaran untuk mengurangi fluktuasi sehingga menghasilkan aliran permintaan layanan yang lebih konsisten. Banyak perusahaan menggunakan gabungan kedua pendekatan ini. Di sini ada mengelola kapasitas. Tingkat kapasitas terkadang dapat diperluas atau juga bisa dipersempit. Yang pertama, sebagian kapasitas bersifat elastis, dengan kemampuan untuk menyerap permintaan ekstra tanpa perubahan dalam tingkat kapasitas aktual. Misalnya, gerbong kereta bawah tanah dapat mengakomodasi lebih banyak penumpang saat jam sibuk, seperti di pagi hari, kayak orang mau kerja. Tanpa perubahan kapasitas fisik, begitu pula peningkatan personel dan pelayanan dapat. Yang kedua, strategi layanan untuk memperluas kapasitas adalah dengan mendayagunakan fasilitas untuk jangka waktu yang lebih lama. Sebagai contoh, sebagian bank memperpanjang jam buka selama hari kerja dan bahkan membuka bank di akhir pekan. Contohnya, kuliah menawarkan kuliah malam khusus Sabtu dan juga Minggu. Lalu yang terakhir, rata-rata waktu yang pelanggan gunakan dalam proses ini mungkin berkurang. Terkadang hal ini dicapai dengan meminimalkan kelonggaran waktu. Contohnya menawarkan menu cepat saji pada jam-jam sibuk. Lalu di sini ada mengelola kapasitas, mengatur kapasitas agar sesuai dengan permintaan. Yang pertama, menjadwalkan waktu yang lebih longgar di kala permintaan rendah untuk menjamin untuk menjamin bahwa 100% dari kapasitas tersedia selama musim sibuk. Pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi sebaiknya dilakukan ketika permintaan diperkirakan menurun liburan karyawan. Sebaiknya diambil pada masa-masa seperti itu. Lalu yang kedua ada melatih silang karyawan untuk meningkatkan kapasitas total. Contohnya bagian gudang membantu bagian kasir pada saat antrian panjang dan sebaliknya. Sebagian kasir membantu bagian gudang pada saat sepi pengunjung. Yang ketiga, menggunakan karyawan paruh waktu. Bisa juga kayak internship ataupun magang. Yang keempat itu ada mendorong pelanggan untuk melakukan layanan sendiri atau swalayan. Yang kelima, ada meminta pelanggan untuk berbagi. Yang keenam, menciptakan kapasitas yang fleksibel. Yang ketujuh, menyewa atau berbagi fasilitas dan perlengkapan ekstra. Menganalisis pola permintaan, permintaan bervariasi menurut segmen pasar. Fluktuasi acak sering disebabkan oleh faktor luar kontrol manajemen. Tetapi, analisis kadang mengungkapkan pola permintaan tersembunyi yang dapat diprediksi di dalam kekacauan yang lebih besar. Sebagai contoh, layanan perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik industri mungkin menemukan bahwa sebagian besar pekerjaan mereka adalah perawatan preventif yang dapat diatur dengan pekerjaan bisnis langsung dan perbaikan darurat. Menganalisis pola permintaan, memahami pola permintaan. Sebagian besar siklus periodik yang mempengaruhi permintaan atas jasa tertentu bervariasi dari kisaran 1 hingga 12 bulan. Dalam banyak kasus, beberapa siklus dapat terjadi secara bersamaan. Titik sebagai contoh. Tingkat permintaan atas transportasi umum mungkin bervariasi dalam satu harinya tertinggi, atau ketika jam pergi pulang kerja.
setiap minggunya atau pengguna dari kalangan pekerja berkurang tetapi lebih banyak orang yang berlibur. Dan setiap musimnya atau lebih banyak pengguna dari kalangan wisatawan di musim liburan. Permintaan atas suatu layanan pada periode puncak pada hari Senin di musim liburan akan berbeda dengan tingkat periode puncak pada hari Sabtu di saat-saat biasa yang mencerminkan variasi hari dan juga musiman. Mengelola permintaan. Pendekatan dalam pengelola permintaan. Yang pertama itu ada bertindak. Situasi kapasitasnya. Yang pertama, dari segi kapasitas tidak mencukupi, antrian yang tidak terorganisir membuat kesal pelanggan akan mengurangi penggunaan jasa di masa mendatang. Lalu dari segi kapasitas berlebih, kapasitas menjadi sia-sia atau pelanggan mungkin memiliki pengalaman yang mengecewakan terhadap suatu jasa. Lalu mengurangi permintaan. Dari segi kapasitas tidak mencukupi, harga yang lebih tinggi akan meningkatkan keuntungan komunikasi dapat mendorong penggunaan jasa di lain waktu. Atau upaya ini difokuskan pada segmen yang kurang menguntungkan. Dari segi kapasitas berlebih, tidak mengambil tindakan atau namun lihat strategi sebelumnya. Meningkatkan permintaan. Dari segi kapasitas tidak mencukupi, tidak mengambil tindakan kecuali ada peluang untuk menstimulasi segmen yang lebih menguntungkan. Dari segi kapasitas berlebih, mengurangi harga secara selektif atau pastikan bahwa semua biaya yang relevan telah tertutup. Gunakan komunikasi dan variasi dalam produk serta distribusi. Lalu selanjutnya ada menginventarisasi permintaan melalui sistem tunggu dan antrian yang formal. Dari segi kapasitas tidak mencukupi, mencocokkan penyusunan antrian yang sesuai proses layanan mempertimbangkan sistem prioritas bagi segmen yang paling diinginkan dan mengalihkan pelanggan lain ke periode yang sepi, membuat waktu tunggu mereka lebih menyenangkan. Dari segi kapasitas berlebih, tidak dapat diterapkan. Lalu di sini ada menginventarisasi permintaan melalui sistem reservasi. Kapasitas tidak mencukupi, yaitu berfokus pada hasil dan menyisakan kapasitas bagi pelanggan yang tidak sensitif terhadap harga, mempertimbangkan sistem prioritas bagi segmen yang penting, mengalihkan pelanggan lain ke periode yang sepi. Dari segi kapasitas berlebih, menegaskan bahwa kapasitas tersedia dan membiarkan pelanggan melakukan reservasi pada waktu yang mereka inginkan. Menganalisis pola permintaan. Elemen bauran pemasaran dapat digunakan untuk membentuk pola permintaan. Beberapa variabel bauran pemasaran berperan dalam merangsang permintaan selama periode kapasitas berlebih dan dalam mengurangi atau menggeser permintaan selama periode kapasitas yang tidak mencukupi. Harga seringkali menjadi variabel pertama yang diajukan dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran, tetapi perubahan produk, strategi distribusi dan komunikasi dapat juga berperan penting. Meskipun setiap elemen ini dibahas secara terpisah, upaya pengelolaan permintaan yang efektif seringkali menurut adanya perubahan dalam dua atau lebih elemen secara bersamaan. Menggunakan harga dan biaya non-moneter untuk mengelola permintaan. Yang pertama, salah satu caranya yang paling langsung untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah dengan menggunakan penetapan harga atau pricing. Biaya non-moneter juga dapat memberikan dampak serupa. Lalu yang kedua, untuk efektif, mengelola permintaan terhadap satu jasa dengan harga moneter. Manajer harus memahami kurva permintaan, yaitu bagaimana permintaan merespons perubahan harga per unit pada waktu tertentu. Penting untuk menentukan apakah ada perbedaan yang tajam dalam kurva permintaan suatu jasa antara periode waktu yang berbeda. Salah satu tugas paling sulit yang dihadapi pemasar layanan adalah menentukan sifat dari seluruh kurva permintaan ini. Data historis atau seringkali diambil dari sistem manajemen pendapatan, riset, ataupun coba-coba, dan analisis situasi paralel di lokasi lain atau jasa serupa merupakan cara-cara dalam memahami situasi tersebut. Banyak bisnis layanan secara eksplisit mengakui keberadaan kurva permintaan yang berbeda ini. Dengan merancang produk khusus dengan elemen desain atau batas harga, fisik dan juga non-fisik, bagi segmen utama mereka.
Masing-masing dikenakan harga pada tingkat yang sesuai dengan kurva permintaan dari segmen tertentu. Intinya, setiap segmen menerima variasi dari produk dasarnya dengan nilai tambah diberikan bagi produk inti melalui jasa pelengkap untuk menarik minat segmen yang membayar dengan harga yang lebih tinggi. Mengubah elemen produk. Penetapan harga tidak selalu efektif dalam mengelola permintaan, seperti pada bisnis musiman, seperti permainan ski di musim panas. Perusahaan menyadari bahwa diskon harga tidak meningkatkan bisnis luar musim, sehingga mereka perlu mengembangkan produk untuk menarik permintaan. Restoran juga bisa melakukan variasi produk selama 24 jam untuk menjangkau segmen pelanggan yang berbeda. Memodifikasi tempat dan waktu pengantaran layanan. Alih-alih berupaya memodifikasi permintaan bagi layanan yang senantiasa ditawarkan pada tempat dan waktu yang sama. Perusahaan juga dapat merespon kebutuhan pasar dengan memodifikasi waktu dan tempat pengantaran layanan. Berikut ini adalah pilihan yang tersedia. Yang pertama, tidak ada perubahan tanpa memandang tingkat permintaan. Layanan tetap ditawarkan pada lokasi dan waktu yang sama. Yang kedua, waktu divariasikan ketika layanan tersedia. Strategi ini mencerminkan perubahan preferensi pelanggan berdasarkan hari, musim, dan sebagainya. Yang ketiga, menawarkan layanan kepada pelanggan di lokasi baru. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengoperasikan layanan unit bergerak yang menghadirkan layanan langsung ke pelanggan, ketimbang meminta mereka untuk mendatangi lokasi layanan. Promosi dan juga edukasi. Yang pertama, komunikasi seperti reklame, iklan, publisitas, dan pesan penjualan dapat mengurangi fluktuasi permintaan dengan mengedukasi pelanggan tentang waktu yang tepat untuk menggunakan produk atau layanan. Yang kedua, perubahan dalam penetapan harga, karakteristik produk, dan distribusi harus komunikasikan dengan jelas kepada pelanggan. Ini diperlukan jika perusahaan ingin meraih respons khusus terhadap perubahan dalam elemen pemasaran. Promosi jangka pendek, termasuk penetapan harga dan juga komunikasi, dapat mendorong pelanggan untuk mengubah waktu penggunaan layanan. Selanjutnya ada inventarisasi permintaan melalui sistem tunggu dan juga antrian. Tantangan dalam jasa adalah manajemen keseimbangan antara penawaran dan permintaan, terutama saat tidak dapat menyimpan layanan untuk digunakan di masa mendatang. Dalam bisnis dengan permintaan tinggi, strategi yang bisa diadopsi adalah meminta pelanggan menunggu atau menawarkan reservasi terlebih dahulu untuk menjaga keteraturan, kemungkinan, dan juga keadilan. Selanjutnya ada mengelola antrian. Masalah dari pengurangan waktu tunggu pelanggan seringkali menuntut adanya suatu strategi dengan banyak alternatif. Menambah kapasitas hanya dengan memperluas ruang atau menambah staf tidak selalu menjadi solusi optimal dalam situasi di mana kepuasan pelanggan harus diseimbangkan dengan pertimbangan biaya. Seperti halnya, bank manajer sebaiknya mempertimbangkan beragam alternatif. Antara lain yang pertama, mempertimbangkan kembali desain sistem antrian. Yang kedua, membuat sistem reservasi. Yang ketiga, menyesuaikan sistem antrian berdasarkan segmen pasar yang berbeda. Yang keempat, mengelola perilaku pelanggan dan persiapan antrian mereka. Yang kelima, merancang ulang proses untuk mempersingkat waktu transaksi. Lalu ada konfigurasi antrian yang berbeda. Terdapat beragam jenis antrian dan yang menjadi tantangan bagi manajer adalah yang pertama dalam antrian tunggal bergilir. Pelanggan melewati beberapa titik layanan seperti di kafetaria, di mana kemacetan dapat terjadi ketika suatu tahap memakan waktu lebih lama daripada tahap sebelumnya. Contohnya, kafetaria sering mengalami antrian panjang di kasir karena proses penghitungan dan pemberian kembalian memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pelayanan pramusaji yang memberikan makanan lebih cepat. Yang kedua, antrian paralel. Untuk beragam penyedia jasa menawarkan lebih dari satu meja layanan. Pelanggan dapat memilih dari beberapa antrian, seperti di bank atau loket tiket. Restoran cepat saji sering memiliki beberapa meja layanan yang beroperasi secara paralel selama jam sibuk.
Namun, sistem paralel ini memiliki kelemahan di mana antrian mungkin tidak bergerak dengan kecepatan yang sama di setiap tahap. Lalu, ada antrian tunggal untuk beragam penyedia jasa, dikenal dengan istilah ular. Jenis antrian ini memecahkan masalah antrian paralel untuk beragam penyedia jasa yang kecepatan layannya tidak sama. Pendekatan ini biasanya digunakan di kantor pos dan juga check-in bandara. Antrian paralel untuk beragam penyedia jasa menawarkan lebih dari satu meja layanan. Pelanggan dapat memilih dari beberapa antrian seperti di bank atau loket tiket. Restoran cepat saji memiliki beberapa layanan yang beroperasi secara paralel selama jam sibuk. Namun, sistem paralel ini memiliki kelemahan di mana antrian mungkin tidak bergerak dengan kecepatan yang sama di setiap tahapnya. Lalu ada antrian khusus melibatkan beberapa antrian yang dibagi berdasarkan kategori pelanggan. Lalu ada antrian nomor tidak mengharuskan pelanggan untuk berdiri menunggu karena mereka akan dipanggil berdasarkan nomor giliran. Lalu strategi antrian virtual. Strategi antrian virtual adalah solusi inovatif untuk mengatasi pemborosan waktu pelanggan dalam antrian fisik. Pelanggan mendaftar di komputer dan diberikan perkiraan waktu kedatangan di urutan terdepan antrian virtual. Mereka kemudian bisa kembali duduk di depan komputer untuk mengeklaim posisi mereka. Konsep ini memiliki banyak aplikasi potensial di kapal pesiar, resort, dan restoran, asalkan pelanggan bersedia memberikan nomor telepon seluler atau tetap dalam jangkauan sinyal sistem telekomunikasi perusahaan. Sistem antrian dapat disesuaikan berdasarkan segmen pasar. Segmentasi pasar terkadang digunakan untuk merancang strategi antrian yang menetapkan prioritas berbeda bagi tipe pelanggan yang berbeda. Alokasi untuk memisahkan areal antrian dapat didasarkan melalui berbagai hal berikut ini. Yang pertama, kepentingan tugas. Yang kedua, durasi transaksi layanan. Yang ketiga, pembayaran harga premium. Yang keempat, tingkat kepentingan pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap waktu tunggu. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang seringkali berpikir bahwa mereka menunggu lebih lama atas suatu jasa ketimbang yang benar-benar mereka lakukan. Orang-orang tidak mau lagi menghabiskan waktu mereka pada kegiatan yang tidak produktif, seperti halnya menyia-nyiakan uang ketidakpuasan pelanggan atas keterlambatan dalam pengantaran layanan. Seringkali dapat merasa emosi yang kuat, bahkan kemerahan. Persepsi pelanggan terhadap waktu tunggu, psikologi waktu tunggu. Filsuf terkemuka William Jonas pernah berkata, kebosanan disebabkan oleh terlalu atentifnya kita atas perjalanan waktu itu sendiri. Ketika penambahan kapasitas atau pergeseran permintaan tidak mencukupi atau memadai, perusahaan penyedia layanan sebaiknya berusaha agar kreatif dan mencari cara agar waktu tunggu lebih menyenangkan bagi pelanggan. David Meister dan para peneliti lain memberikan beberapa pengamatan tentang bagaimana menggunakan psikologi waktu tunggu untuk membuat antrian lebih nyaman dan menyenangkan. Antara lain, yang pertama, waktu kosong terasa lebih lama dibandingkan waktu yang terisi. Yang kedua, mengantri sendirian terasa lebih lama dibandingkan dengan mengantri berkelompok. Yang ketiga, antrian yang tidak nyaman secara fisik akan terasa lebih lama ketimbang antrian yang nyaman. Yang keempat, antrian sebelum dan setelah proses terasa lebih lama ketimbang antrian di saat proses. Yang kelima, antrian yang kurang adil terasa lebih lama ketimbang antrian yang adil. Yang keenam, antrian dalam suasana yang belum dikenal terasa lebih lama ketimbang di dalam suasana yang telah dikenal. Yang ketujuh, antrian yang tidak memiliki kepastian terasa lebih lama ketimbang antrian yang memiliki kepastian. Yang ke-8, antrian yang tidak bisa dijelaskan terasa lebih lama ketimbang yang bisa dijelaskan. Yang ke-9, kecemasan membuat antrian terasa lebih lama. Yang ke-10, makin berharga atau penting suatu layanan, antrian akan terasa lebih lama. Inventarisasi permintaan melalui sistem reservasi. Sebagai alternatif atau tambahan terhadap antrian, sistem reservasi dapat digunakan untuk menginventarisasi permintaan. Ada banyak manfaat dari sistem reservasi ini. Yang pertama, ketidakpuasan pelanggan akibat antrian yang berlebih dapat dihindari.
Yang kedua, reservasi memungkinkan permintaan dikendalikan dan dikurangi fluktuasinya dengan cara yang lebih terkelola. Yang ketiga, sistem reservasi memungkinkan adanya manajemen penerimaan dan berfungsi sebagai cara untuk menjual sebelum dipasarkan atau pre-sale ke segmen pelanggan yang berbeda. Yang keempat, data dari sistem reservasi juga membantu organisasi untuk mempersiapkan proyeksi operasional dan finansial untuk periode mendatang. Inventarisasi permintaan melalui sistem reservasi, strategi reservasi sebaiknya berfokus pada hasil. Perusahaan layanan sering menggunakan berbagai ukuran efisiensi, seperti faktor muatan, tingkat hunian, atau sensus. Perusahaan profesional memperhitungkan waktu yang dapat ditagih, sementara layanan perbaikan mempertimbangkan pendayagunaan, perlengkapan, dan tenaga kerja. Namun, tingkat pendayagunaan tinggi mungkin terjadi dengan diskon besar atau pemberian cuma-cuma yang tidak mencerminkan keuntungan bisnis secara keseluruhan. Kini makin banyak perusahaan penyedia layanan yang melihat hasil, yakni penerimaan rata-rata yang diterima kapasitas per unit. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan hasil dalam rangka meningkatkan keuntungan. Menciptakan pengguna alternatif karena jika tidak digunakan kapasitas akan terbuang. Meskipun ada pengelolaan profesional atas kapasitas dan permintaan perusahaan, layanan masih bisa menghadapi surplus kapasitas yang dapat diarahkan ke pembangunan hubungan dengan berbagai pihak. Kemungkinan penggunaan kapasitas yang tidak terpakai antara lain, yang pertama menggunakan kapasitas untuk diferensiasi layanan, yang kedua memberikan imbalan bagi pelanggan terbaik dan bangunlah loyalitas. Yang ketiga, mengembangkan pelanggan dan saluran distribusi. Yang keempat, memberikan penghargaan bagi karyawan. Yang kelima, menukarkan kapasitas yang kosong. Kesimpulannya adalah karena banyak perusahaan penyedia layanan dengan hambatan kapasitas memiliki biaya tetap yang tinggi. Bahkan perbaikan kecil dalam pendayagunaan kapasitas pun cenderung memiliki dampak signifikan terhadap keuntungan. Dalam bab ini, kita telah menunjukkan bagaimana manajer dapat mengelola kapasitas produksi dan permintaan serta memperbaiki pengalaman waktu, tunggu, dan antrian pelanggan. Mengelola kapasitas dan permintaan bagi suatu layanan pada waktu dan tempat tertentu berkaitan dengan keputusan tentang elemen produk dan tiering jasa, waktu dan tempat pengantaran layanan, manajemen pendapatan, serta promosi dan juga edukasi. Demikian presentasi ini saya kembalikan kepada Ibu Swesti Mardini. Terima kasih.